Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Live streaming sebelum Bapak Ibu ke tempat ibadah masing-masing, dan juga Pastor Randy akan melayani jam 8 pagi hari ini on-site di Grahis Balikpapan, ya, disertai juga bersama Pastor ditemani tim Gideon Internasional akan membagikan Alkitab, kabar baik, firman Tuhan, roti hidup bagi yang mau menjadi duta Kristus, yang mau menjadi penginjil, yang mau menjadi saksi, yang mau melihat jiwa-jiwa keluarga diselamatkan. Saudara-saudara boleh nanti datang dan akan diberikan gratis, dan saudara boleh mendapatkan semua pelayanan ini dengan cuma-cuma. Saya berdoa baik saudara yang akan ikut live streaming pagi ini maupun yang siap-siap yang akan ada di kebaktian onsite, dan juga pagi sejak subuh tadi orang-orang mulai berdatangan untuk ikut ibadah secara onsite bersama-sama. Jadi sampaikan sekali lagi bahwa ibadah live streaming pagi ini singkat karena pesta akan melanjutkan onsite, dan ibadah onsite hari Minggu hari ini 2 Mei 2025 akan disertai juga dengan pembagian Alkitab. Pastor Randy bekerja sama dengan tim Gideon akan membagikan Alkitab kepada siapapun yang mau, yang datang pagi ini. Kami sudah siapkan, dan juga saya kemarin sudah menyiapkan juga membayar. Jadi saudara-saudara, saya rindu sekali kebenaran firman Tuhan, harta yang terpendam ini, pelita perang dalam hidup saya, juga menyinari seluruh orang, bahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yang merasa terberkati dan info ini penting untuk keluarga kerabat tahu. Bless you, Reni. Silakan saudara share, silakan bagikan, silakan diposting ulang. Mana tab-tab layanan di TikTok? Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian, terima kasih. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Dalam pujian ada penguatan. Khusus saudara hari ini yang sedang sakit, yang sedang sedih, yang sedang dalam pergumulan,
begini, saya juga dulu sakit, saya dulu banyak pergumulan, saya dulu banyak dalam kesedihan, saya dari keluarga broken home. Tapi benar-benar saya beritakan, Tuhan Yesus yang saya alami dulu. Bukan sejarah, bukan saya belajar di bangku teologi, bukan saya dapat di kelas-kelas, tapi pengalaman pribadi saya. Tuhan Yesus itu benar-benar ada, benar-benar hidup. Dia mengubah sampah masyarakat ini. Hari ini jadi ciptaan baru untuk hidup memuliakan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saya berdoa, saya berharap, dan saya meminta agar ibadah live streaming minggu ini, Bapak Ibu sekalian datang dalam keadaan apapun juga, termasuk putus asa, sakit, lemah tubuh, atau dalam beban yang berat. Aliran kasih bagi yang membutuhkan kelepasan dan aliran kesembuhan bagi engkau yang butuh kesembuhan mengalir melimpah-limpah demi nama Yesus Kristus bagi Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam pujian Surya Pasti Bersinar, mengandung penguatan yang sungguh luar biasa. Jutaan orang sudah dibuat menangis, hidupnya diubahkan, diampuni, disembuhkan. Dan hari ini, saudara-saudara akan mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat ini, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Kesetiaan Tuhan itu nyata loh, dan saya sudah mengalami dan menjadi saksi Tuhan Yesus itu benar-benar ada, real, nyata. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat ini ya, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Saya merasakan Tuhan, terima kasih. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Thank you Lungkit Ahon. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji dan syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang setianya lebih daripada hidup, tidak pernah sedikitpun Tuhan tinggalkan kita. Tuhan Yesus itu sangat amat setia. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama janji Tuhan ini. Surya
pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, puji syukur, lawatan Tuhan mengalir. Siapa yang terberkati dan mengalami lawatan Tuhan saat pujian tadi? Saya. Senang banget ya, banyak yang terberkati. Bapak Ibu terkasih, sehubungan yang akan Pastor sharing singkat renungan hari ini bicara soal keindahan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kebutuhan kita. Firman itu terang menerangi langkah kita. Maka saudara-saudara, siapkan hatimu sekarang biar output daripada apa yang firman sampaikan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan firman Tuhan. Pujian ini akan menghantar kita, siapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah janji firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Mazmur, dan kita akan bawakan pujian ini. Saya percaya dalam pujian, saat berita firman, kebenaran disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang susah mendapat penghiburan, yang terikat dilepaskan, in Jesus name. Yang berdosa diampuni, yang terhilang ditemukan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan damai sejahtera melimpah-limpah dalam hati setiap Bapak Ibu yang terkasih. Resapi pujian ini pasti terberkati banget. Firman-Mu lanku, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terberkati saudara-saudara, saya kasih kesempatan untuk meng-share, tap-tap layar, memposting ulang, membagikan, saat lagi persilakan membacakan firman Tuhan Yesus, surat cinta Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu yang dikasihi. Seperti pujian tadi, saudara-saudara, itu diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Pujian baru saja kita naikkan itu diambil penggalan dari satu ayat kitab Mazmur 119 ayat 105. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Ingat ya, hidupmu itu berharga. Hidupmu itu dikasihi, bahkan engkau disebut yang terkasih, anak-anak ahli waris milik kepunyaan Bapa di surga. Saudara-saudara, itu berharga banget. Maka setiap yang berharga ini, biar jalannya terus diterangi oleh sinar terang Tuhan.
Seperti kitab Mazmur dikatakan 119 ayat 105, ya, ada tertulis, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku. Jadi saudara-saudara yang berjalan dengan firman, maka kakimu terang. Ada sinar yang menerangi setiap langkah kita. Dan dikatakan menjadi terang bagi jalanku. Ketika engkau hari ini sedang dalam kegelapan, kau butuh firman Tuhan. Anda butuh firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Semua orang yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang sakit, butuh firman Tuhan. Puji syukur ya, hari ini saya bisa Tuhan mampukan menjadi penyedia bagi ratusan orang. Kalaupun nanti ribuan, puji Tuhan, Tuhan saya siap untuk memberkati jiwa-jiwa. Ya, ini masih skop di Balikpapannya, yang pagi ini nanti datang di Gerahis Balikpapan. Saya akan memberikan, saya ditemani bersama tim Gideon, akan memberikan saudara Alkitab saku, yang di dalamnya bukan hanya berisi perjanjian baru, Amsal dan kitab Mazmur, tetapi ada juga khusus pesan-pesan, kata-kata, firman yang mengarahkan saudara solusi untuk sakitmu, solusi untuk susahmu, solusi untuk pergumulanmu, solusi untuk tantangan hidupmu. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang rindu mendapatkan gratis dari Pastor Andi Simon? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya. Puji syukur, puji Tuhan. Seperti biasa bahwa program Pastor Andi Simon itu semuanya gratis dan tidak dikirim, baik air maupun sebentar pembagian Alkitab tidak dikirim. Jadi siapapun yang datang, yang mau saja, kita akan kasih. Puji Tuhan, kalau saudara sudah terberkati, tolong salurkan ya kitab suci ini kepada jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, supaya mereka juga hidup dalam terang, dan waktu mereka meninggalkan dunia fana ini, mereka boleh mendapatkan keselamatan, anugerah cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi itu yang pertama, firman Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada satu perumpamaan yang mungkin saudara-saudara jarang perhatikan, ataupun kalau membacanya mungkin mendapatkan pandangan perspektif yang berbeda. Tapi izinkan hari ini saya sampaikan sebuah rema surgawi tentang keindahan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ya. Mulai ayat 44 sampai 46. Injil Matius pasal 13 mulai ayat 44 sampai 46. Saudara bisa tolong ketik ayat-ayat ini biar yang lain bisa membaca, dan kalau saudara punya kesempatan buka stabilo, saudara kasih tanda, senang sekali, puji Tuhan ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Jadi tadi yang pertama ya, firman Tuhan itu adalah terang bagi kita. Ketika rame-rame, firman adalah terang bagiku. Firman adalah terang bagiku. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua,
di dalam Matius 13, 44 sampai 46. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, hal kerajaan sorga itu, ya, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ditemukan orang toh, lalu dipendamkannya lagi. Kenapa? Karena ladang itu bukan punyanya. Ya, bukan punyanya. Waktu dia menggali sana, ya bisa jadi dia pekerja, bisa jadi dia orang suruhan dan sebagainya. Waktu dia gali itu, dia temukan harta terpendam di ladang. Ditemukan orang itu karena ladang itu bukan punyanya, maka yang dia temukan itu dia pendamkan lagi. Ya, dia simpan tapi tidak simpan lama, simpan sebentar saja. Lalu ngapain? Dia bergegas, perhatikan ya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia, perhatikan di sini, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dia saking sukacitanya, ya, dia mau pergi membeli ladang itu. Kalau dia beli toh, berarti semua punyanya kan. Nah, oke. Kita bisa paham hal ini, tapi ada satu hal yang menjadi rema banget buat saya dan saya mau share ini. Perhatikan kata-kata, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi seluruh miliknya, apa yang dia punya, simpanannya, tabungannya, itu adalah hasil usahanya selama ini. Mungkin bertahun-tahun dia kerja, dia tabung. Jadi itu menjadi apa? Seluruh miliknya. Apa yang menjadi seluruh miliknya? Perhatikan, seluruh miliknya dia rela jual, atau kita pakai istilah tukarlah, ya, tukar dengan harta yang terpendam itu. Apakah harta yang terpendam itu? Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan sesuatu hal yang sangat bernilai, dan kita harus tahu nilainya melebihi seluruh apa yang kita miliki hari ini. Cuman saja memang, ya, karena packagingnya atau kemasannya seperti kurang menarik, atau orang menganggap firman itu cerita yang sudah usang. Tetapi ketahuilah kebenaran ini, firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan itu abadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Lewat pelayanan ini, Pastor Andy minta kepada Roh Kudus, urapi saya khusus supaya ketika selesai membangun Tribun Healing Center dan selesai dalam berkat Tuhan, saya mau fokus hari ini memberikan makanan rohani, yaitu bagaimana manusia rohani ini bisa hidup dalam firman Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan. Maka dari kerinduan itu, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, Alkitab, kepada setiap orang yang datang di kebaktian onsite Geraha YHS Balikpapan. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, saya rindu kita menghidupkan kisah para rasul, bagaimana anak Tuhan itu hidup dalam kuasa urapan karena firman Tuhan menyala-nyala dalam hati setiap mereka. Yang berikutnya kita lihat ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang toh yang mencari mutiara yang indah.
Tadi dikatakan ilustrasi orang yang bekerja di ladang. Karena dia pekerja, dapat harta yang terpendam, dia jual semua miliknya, lalu dia beli ladang itu, dan dia menemukan, memiliki harta terpendam itu. Itulah firman Tuhan. Yang terpendam berabad-abad, tapi hari ini, di akhir zaman, materai-materai terbuka, sehingga apa yang dinubuatkan firman Tuhan itu digenapi. Ini bukti bahwa firman Yesus adalah firman yang benar, firman yang hidup, dan Yesus Tuhan Raja segala raja. Nah, kisah berikutnya ini dikatakan ada seorang pedagang. Ya, dia pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Saudara tahulah mutiara itu dihasilkan dari pasir yang ada di mata dari satu ekor kerang gitu ya. Akhirnya karena kesakitan, lama-lama itu menghasilkan sesuatu yang indah. Ini memang sesuatu yang di luar daripada akal kita. Bagaimana hanya karena kesakitan masuk nempel di mata bisa lama-lama jadi mutiara. Ya, besar kecil tergantung ukuran kerang itu. Jadi untuk mutiara itu hasil dari sebuah kesakitan. Nah, dia ini pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Bapak Ibu sekalian, ayat 46 berkata, ya, setelah ditemukannya mutiara itu yang sangat berharga, perhatikan di sini. Sama. Apa yang dia buat pedagang ini sama tadi pekerja toh? Pekerja temukan harta terpendam, dia apa? Jual semua seluruh miliknya. Nah, pedagang ini ketika menemukan mutiara yang sangat berharga, apa yang dia buat? Sama. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sama. Ketika kita sadar bahwa nilai firman itu lebih daripada seluruh milikmu yang ada yang melekat padamu ataupun asetmu, maka engkau akan sadar betul nilai harta yang terpendam. Kalau dia dapat harta itu ada nilainya, mutiara itu mahal, saya beritahu firman Tuhan itu lebih daripada harta yang terpendam, mutiara yang indah. Firman Tuhan itu tidak ternilai. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua saya mau sampaikan, firman Tuhan itu tidak ternilai dalam hidup kita. Jangan sia-siakan firman yang ada di tangan saudara nanti yang saya kasih, ataupun saudara yang punya Alkitab. Jangan sampai saudara izinkan berdebu tanpa engkau membaca isi firman Tuhan itu. Firman Tuhan luar biasa. Saya harap poin kedua ini, saya berdoa dalamnya saudara yang mendengar ini paham betul bahwa firman itu harta yang terpendam. Waktu sekarang sudah saya sampaikan ini kepada saudara. Saudara hargai, saudara cinta firman Tuhan, saudara mau juga rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ringkas cepat, harap bisa semua menangkap rema-rema firman ini. Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Silakan saudara ketik dari Injil Matius 4 ayat yang keempat. Puji syukur,
Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian, ya. Diambil dari berikutnya, Matius 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan Yesus ada tertulis. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Jadi saudara-saudara, tubuh ini perlu makanan. Roh ini perlu makanan. Manusia itu hidup, dalam hidupnya ada tubuhnya, ada rohnya. Tubuh ini butuh makan, minum, sandang, papan, pangan, pakaian. Tetapi manusia itu hidup bukan untuk makan roti dan minum air saja, tetapi ada kebutuhan kita sebagai manusia yang ada rohnya, yaitu firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga saya mau sampaikan, saudara-saudara, tangkap baik-baik. Dalam nama Yesus, firman Tuhan itu benar-benar makanan buat roh kita. Kalau saudara sudah tangkap bagian ini, bahwa firman adalah makanan, maka saudara akan terjawab yang menjadi bebanmu hari ini. Kenapa ya capek melulu? Kenapa ya nggak bisa dapat kelegaan? Kenapa ya saya kesesakan melulu? Kenapa ya saya pikul masalah yang nggak kelar-kelar? Kenapa? Jawabannya karena engkau tidak kasih makan rohmu. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Tercatat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Selama ini Bapak Ibu sebagai manusia yang utuh, kita hanya kasih makan, peduli makanan untuk daging kita. 1 hari 2 sampai 3 kali. Ada roti barangkali, ada nasi barangkali, ada sayur dalamnya, ada daging, ada ikan dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, kesesakan tidak berhenti. Pergumulan tidak kelar-kelar. Ternyata kita hanya memberikan makanan jasmani kita. Sementara ada pergumulan dalam hidup ini yang bisa kita menangkan lewat doa dan puasa dan juga dengan kekuatan manusia roh. Katakanlah firman Tuhan, Efes berkata, hendaklah engkau memiliki pedang roh. Itu firman Tuhan. Pedang roh itu untuk mematahkan segala rancangan, tipu, muslihat iblis yang membuat engkau tersesat, mengganggu pikiranmu, mengintimidasimu. Firman Tuhan datang mengampunimu, menyucikanmu, menguduskanmu, mengurapimu, dan membawa engkau kepada kemenangan, next glory to glory. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Satu hal lagi saya mau sampaikan supaya kita sama-sama bisa masuk di hati. Bahwa benar-benar Alkitab firman Tuhan roti hidup ini kita harus cintai. Kenapa? Karena firman ini adalah benar-benar makanan. Tercatat di dalam, saudara silakan ketik, bisa dibuka sama-sama, puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Puji syukur selesai di ayat ini, lalu kita berdoa. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Puji syukur. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan perhatikan tolong, daging itu perlu diberi makan. Dan apakah makanan daging? Makanan daging adalah yang mahal-mahal tuh, steak, chicken, enggak juga.
Tapi itu hanya ilustrasi persamaan. Daging itu perlu makanan jasmani. Makanya makanan daging itu nggak bisa ditransfer. Ya, harus digosen. Iya kan? Tapi makanan roh itu bisa ditransfer lewat live streaming ini. Kita lihat dulu nih, apa yang lahir dari daging adalah daging. Saudara-saudara, di dalam engkau hidup dalam kefanaan ini, di dalam kedagingan. Maka setiap hari saudara, kecuali berpuasa, engkau perlu makan. Tapi saya pesan, yang sudah umur 40-50 tahun, makanmu jangan lagi kayak umur belasan tahun ya. Tapi harus sudah punya tertib dalam makan. Makanlah sesuatu yang engkau pakai sepanjang hari. Karena kalau tidak gitu, nanti godek lebih banyak makannya daripada aktivitas. Lemak yang dipakai, energi yang dikuras lebih sedikit daripada kau makan, nanti gemuk. Wah, obesitas tidak oke. Jadi kita sadar betul bahwa kita ini manusia di dalam daging. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan daging perlu dibeli makan setiap hari kecuali berpuasa, ya, atau fasting. Nah, berikutnya, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Meskipun kita ini ada dalam daging, tapi saudara-saudara adalah manusia roh. Dan jangan lupa kasih makan rohmu. Dan apakah makanan roh? Makanan roh adalah firman Tuhan. Maka genaplah apa yang kita baca perkataan Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya manusia dagingnya oke, roti, makanan, pangan, sip. Tapi manusia juga hidup dari perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara manusia jasmani, yes. Tapi saudara manusia roh, betul. Karena nanti yang jasmani akan dikubur dalam tanah, apakah masuk peti, dikremasi, atau sebagainya. Ya, saya tidak masuk di area sana. Tetapi roh ini kekal. Dan kalau saudara rohmu ini hari ini percaya Tuhan Yesus, dan hidupmu membaca Alkitab, firman-Nya sebagai pelita bagi langkah hidup kaki kita, maka lihatlah hidupmu pribadi, masa depanmu, keluarga rumah tanggamu, pekerjaan dan plan kita sama-sama, itu akan terus disinari oleh cahaya firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Mengucap syukur, firman tertabur, setiap firman yang keluar dari perkataan-Mu Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Kami aminkan. Kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang berbondong-bondong datang di live streaming ini, ataupun akan datang di ibadah onsite pagi di mana engkau bergereja. Kalau engkau sakit, di gereja ada kesembuhan. Di gereja itu ada namanya rumah roti. Di gereja ada persediaan mujizat Tuhan. Di gereja ada doa-doa, ada kekuatan yang disampaikan untuk saudara-saudara umat Tuhan, tamu-tamu yang datang mendapatkan kelegaan dan sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Yang sakit engkau disembuhkan, yang susah engkau dikuatkan, yang miskin engkau diberkati, yang berdosa engkau diampuni, yang terhilang engkau ditemukan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan membuat hatimu sekarang ini dan terjadi pemulihan yang besar. Pemulihan massal terjadi dalam nama Yesus. Pertobatan massal terjadi dalam nama Yesus. Kasih Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Oh, glory to God. Kekuatan firman sedang bekerja di hati setiap pemirsa yang disaksikan oleh puluhan ribu orang di 3 platform medsos ini. Dalam nama Yesus, pertobatan terjadi. Dalam nama Yesus, saudara menyala-nyala untuk menjadi duta Kristus, untuk sama-sama bagian pelayanan, membagikan firman Tuhan, kesaksian, dan doa-doa bagi orang yang membutuhkan. Saya melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan ketika setiap tubuh Kristus, setiap orang percaya, setiap gereja betul-betul bersinar membuka dirinya untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa sesama atau kota di mana mereka ada. Kesejahteraan kota di mana kita ada adalah kesejahteraan juga di mana kita doakan supaya kita menjadi berkat sejahtera bagi setiap mereka. Puji syukur, sekarang kita akan masuk dalam doa berkat air dan minyak. Lalu kita akan mendoakan untuk doa berkat. Puji syukur, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa angkat air dan minyak kalau saudara mau diberkati air dan minyaknya. Setiap Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang berharga ini yang mengangkat air minum dan minyak di tangan mereka. Saya berdoa, diberkatilah air minum ini menjadi healing water. Puji syukur, saat mereka minum, kesembuhan ilahi terjadi. Amin. Diberkati minyak oles di tangan Bapak Ibu, saat mereka oleskan dalam nama Yesus, orang-orang sakit yang diranjang disembuhkan. Dan kalau ada dosa yang dia mengaku dosanya diampuni. Puji Tuhan, air minum dan minyak oles ini sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Silakan yang mau minum bersama Pastor Andy, kita minum dan jadi berkat. Yang mau kasih kepada orang lain, kasihlah dengan cuma-cuma. Niscaya ini akan menjadi berkat kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Ini tentu banyak kesaksian. Silakan nanti dikirim ke chat WA saja, atau saudara saksikan besok ya, karena pastor harus sudah menyambut tamu-tamu yang datang begitu banyak di Grace Balikpapan. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, mari sama-sama kita masuk di hari yang baru, hari ibadah, hari pelayanan, hari memuji Tuhan Yesus, hari yang dimana kita bersama berkumpul keluarga untuk datang menyembah Tuhan, bersyukur buat rahmat-Nya. Diberkatilah sepanjang hari ini, dan berkat Tuhan membuat engkau sehat, panjang umur, dan semua kita keluarga pribadi dalam lindungan Tuhan Yesus. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, selamat ibadah, dan saudara yang mau ke Balikpapan atau dalam perjalanan dari Samarinda, banyak yang dari Samarinda akan datang juga ibadah bersama tempat Pastor Andy Simon, hati-hati di jalan ya.
Dan yang sudah seputar Grace Balikpapan, selamat datang dan selamat ibadah bersama Pastor Bisimus. Semoga berkati semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, dadah. Yeay. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Itu baik. Dor! Sehat semuanya, sukacita, sembuh dari sakit, dan oleh Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab ya. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.